warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan langkah-langkah analisis PET dan interpretasinya. Sebelum itu, perkenalan terlebih dahulu. Saya Rizky Dewi dengan info 17. Pertama-tama Kamila dengan kita info masuk ke 13. start dengan lalu klik file di bagian import yang paling atas, terus ke browse. Kita ambil dokumen yang mau dipakai, lalu klik open tentang bagian import yang paling atas, lalu oke. Setelah itu kita cek data tersebut. Jika ada yang warna merah, berarti itu tidak bisa digunakan. Selanjutnya di komen kita ketik ptrack, lalu ke Word, salin bagian variabel independen dan variabel mediasinya, kemudian paste di ptrack tadi. Setelah dipaste kita klik enter, lalu muncul output tersebut. Lalu selanjutnya kita ke bagian komen. Nah, ini kita salin yang bagian regress sampai ke bawah yang bagian drop E4. Nah, selanjutnya kita tempel di bagian komen ini. Nah, itu keluar hasil outputnya. Selanjutnya kita ke statistik, lalu SEM, terus ke model building. Selanjutnya kita bikin kotak 4 untuk variabel Eksogennya. ya. Selanjutnya bikin 2 kotak untuk variabel endogen yang menjadi mediasi. Selanjutnya kita bikin 1 kotak lagi untuk bagian endogen yang tidak langsung. Klik di variabel, di tabel 1 itu ada edu, di tabel 2 ada exp, di tabel 3 ada org, di tabel keempat ada info climate. Selanjutnya di variabel yang ini kita ke awareness. Selanjutnya reception. Selanjutnya recoversion. Selanjutnya yaitu interpretasinya. Dilihat dari gambar di atas diketahui bahwa terdapat 4 variabel eksogen, yaitu ada edu, exp, org, dan info climate. Variabel endogen yang menjadi mediasi ada awareness dan risk perception. Selain itu, risk aversion sebagai variabel endogen tidak langsung. Dalam hubungan antara variabel didapatkan hasil sebagai berikut. Edu berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar min 7,8. EXP berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,0031. ORG berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,044 dan info climate berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar min 3,8. Untuk edu berpengaruh secara langsung terhadap risk perception, yaitu sebesar 0,15. Selanjutnya, EXP berpengaruh secara langsung terhadap risk perception, yaitu sebesar 0,26. Selanjutnya, ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk perception, ini sebesar 0,18. Dan info climate berpengaruh secara langsung terhadap risk perception, itu sebesar 0,21. Selanjutnya, yang bagian edu ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. Nah, selanjutnya EXP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18.
18 juga. Selanjutnya, ORJ berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. Selanjutnya, berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. Yaitu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception, yaitu sebesar 0,28. HP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception, yaitu sebesar 0,28. OFG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Dan yang terakhir ada infoclimate. Ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk perception, yaitu sebesar 0,28. Edu ini berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,0023. EXP berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,002. ORG berpengaruh secara langsung ke risk aversion sebesar 0,0017. Dan infoclimate berhubungan secara langsung ke risk aversion sebesar 0,28. Selanjutnya itu interpretasi di bagian uji asumsi klasik. A. Regress, awareness, edu, EXP, ORG, infoclimate. Pada tabel di atas diketahui min 1,09 yang berarti min VIF kurang dari 10, maka model tidak terindikasi multikolinearitas atau lolos. Kemudian pada tabel HTSL diketahui nilai prop C2 sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, maka model terindikasi heteroskedastisitas atau tidak lolos. Dan pada tabel SWIC-L di atas ini diketahui nilai prop sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos. Selanjutnya, yang bagian regress, risk perception, edu, EXP, ORG, infoclimate. Untuk interpretasinya, pada tabel di atas, mean itu sebesar 1,09, yang berarti mean VIV kurang dari 10. Maka model ini tidak terindikasi multikolinearitas atau lolos. Selanjutnya, pada tabel di atas ini diketahui nilai prop C2 sebesar ini 0,6657, yaitu berarti lebih besar dari 0,05. Maka model ini tidak terindikasi heteroskedastisitas atau lolos. Selanjutnya, yang bagian ini pada tabel di atas diketahui nilai prop sebesar 0,396. Yang ini yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka model ini memenuhi syarat normalitas atau lolos. D. Regress aversion. D. Regress risk aversion, awareness, risk perception. Pada tabel FIF untuk interpretasinya, pada tabel di atas mean 1,06 yang berarti mean FIF kurang dari 10, maka model tidak terindikasi multikolinearitas atau lolos. Untuk tabel testnya, pada tabel di atas ini diketahui nilai C2 sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, maka model terindikasi heteroskedastisitas atau tidak lolos. Dan untuk tabel SWIC, untuk interpretasinya, maka pada tabel di atas ini diketahui nilai prop sebesar 0,005 yang berarti kurang dari 0,05, maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos.
Kemudian D. Regress, Risk Aversion, Edu, EXP, ORG, Infocrement. Pada tabel di atas diketahui min sebesar 1,09 yang berarti min VIF kurang dari 10, maka model tidak terindikasi multikolinearitas atau lolos. Dan pada tabel HTS4 diketahui nilai Prof C sebesar 0,340 yang berarti lebih dari 0,05, maka model tidak terindikasi heteroskedastisitas atau lolos. Dan pada tabel di sudut 4 diketahui nilai Prof sebesar 0,866 yang berarti lebih dari 0,05, maka model memenuhi syarat normalitas atau lolos.